Hello semua, welcome to my very first video essay. Topik yang akan gue bahas di video essay pertama gue adalah apakah Jakarta benar-benar membutuhkan gubernur baru? Kita tahu bahwa tanggal 19 April nanti akan diselenggarakan pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran yang kedua. Yang akan bertarung adalah pasangan petahana, yaitu Ahok dan Jarot, melawan pasangan Anies dan Sandi. Dari hasil penghitungan resmi KPU Pilgub putaran pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa sekitar 57% warga Jakarta menginginkan gubernur baru. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Jakarta benar-benar membutuhkan gubernur baru saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan serta hasil kerja yang dimiliki gubernur petahana, yaitu Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita kenal sebagai Ahok. Jakarta adalah ibu kota negara. Banyak hal yang harus dimiliki seorang gubernur dalam memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemampuan memahami berbagai macam masalah dan menemukan solusinya dengan cepat dan efektif. Hal ini terbukti dimiliki Ahok sebagai gubernur Jakarta saat ini. Ambil saja contoh video di Balai Kota yang diambil pada tanggal 1 September 2016 lalu. Dalam video berdurasi 15 menit ini, terhitung Ahok menemui dan mendengar masalah dari 9 orang berbeda. Mulai dari masalah pendidikan, kesenian, pedagang kaki lima, sampai pembebasan tanah. Cara beliau mengambil keputusan sangat cepat dan efektif. Namun ini pun hanya segelintir dari banyaknya permasalahan yang beliau harus hadapi sebagai gubernur Jakarta setiap harinya. Video-video beliau di balai kota yang lain juga kita bisa lihat melalui akun YouTube resmi Pemprov DKI Jakarta. Beliau juga tidak segan merespons secara tegas orang-orang yang bermasalah, seperti video yang berikut ini. Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh diubah 2014 sampai 2019. Kalau nggak mau dipenjara. Gua ini kerja baik aja mau dipenjarin orang. Kecepatan berpikir dan pemahaman berbagai macam masalah yang dimiliki oleh beliau juga dapat kita lihat melalui debat-debat pilkada yang sudah diselenggarakan belakangan ini. Terbukti dari setiap pertanyaan yang diajukan, bahkan sampai argumen cagup-cagup yang lain, beliau berhasil menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Ya, saya kadang-kadang mohon maaf pada pasangan calon 1 dan nomor 3. Kadang-kadang nih saudara ini suka membangun opini yang menyesatkan sebetulnya. Ini kami telah memasang contoh dari Jepang. Kenapa butuh S-curve? Supaya motor nggak bisa lewat, kursi roda masih lewat. Kita juga bisa melihat kelebihan Ahok yang satu ini melalui interview-interviewnya di TV swasta. Ambil saja contoh semua interview beliau dalam acara Mata Najwa, yang terkenal sebagai acara yang ditakuti oleh politisi karena pertanyaan-pertanyaan yang berat. Mau berhenti? Enggak, aku kan bukan jadi gubernur, aku kan cuma jadi CEO orang Jakarta. Beresin Jakarta. CEO. 2. Pemimpin yang bersih dan anti korupsi. Terbukti dari begitu banyaknya fitnah dan tuduhan, mulai dari kasus sumber waras, mau bicara sumber waras, mau membongkar kebohongan Basuki Cahayapurnama. Tidak ada di KUA PPAS tentang beli tanah rumah sakit sumber waras. Yang ada cuma beli rumah sakit sumber waras. sampai perseteruannya dengan DPRD mengenai masalah APBD 2015, semuanya itu justru membuktikan bahwa beliau adalah orang yang benar-benar bersih dan anti korupsi. Ini sudah tidak ada lagi namanya kompromi. Apa yang mau diperdamaikan? Saya sampai mati juga nggak mungkin mau memasukkan 12,1 T ke dalam APBD. Seberapa jauh sumber waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur sumber waras ini akan membuktikan satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih. Benar-benar saja jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. KPK tidak menemukan adanya indikasi melawan hukum dalam kasus jual beli lahan rumah sakit sumber waras dan dengan tidak ditemukan indikasi korupsi, KPK menegaskan penyelidikan akan dihentikan. Kami itu tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya, penyidik kami. Beliau juga berhasil menggunakan anggaran negara dengan sangat bijak, walaupun berarti harus menurunkan serapan anggaran yang seringkali dijadikan bahan cercaan dari pihak-pihak lain. Orang selalu politisi takut anggaran nggak keserap. Sekarang saya tanya, kalau kita di rumah punya duit nih, di rumah di kantong ada 10 juta nih, kita bilang sama bini kita, lu pakai dong nih duit, pakai. Dia bilang kan udah beli TV pak, beli aja TV yang lain, buang-buang aja yang lama. Ada nggak orang rumah seperti itu? Ya harus disimpan.
DKI itu masalah di situ. Namun semua kelebihan beliau yang tadi akan menjadi percuma tanpa adanya hasil kerja yang nyata. Banyak perubahan yang sudah bisa kita rasakan dan nikmati, mulai dari sungai-sungai yang bersih, perubahan kali jodoh dari tempat prostitusi menjadi taman untuk semua generasi. Titik-titik banjir yang banyak berkurang, pembangunan rusun-rusun baru, kartu Jakarta Pintar, pembangunan LRT dan MRT, pembangunan koridor baru Transjakarta, dan masih banyak hal-hal yang lain. Jadi, apakah benar warga Jakarta membutuhkan gubernur yang baru? Sekarang mari kita lihat kelemahan Basuki Cahayapurnama. Banyak orang berkomentar bahwa Ahok kasar dan omongannya tidak bisa menjadi teladan. Terlalu keras sih kalau untuk berbicara, cuman kalau agak dilembekin mungkin masyarakat lebih menerima. Bicaranya mungkin terlalu ceplas-ceplos mungkin ya. Terlalu galak ke anak buah mungkin ya gitu. Dan kelemahan ini pula yang membawa Ahok menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Sampai saat ini, kita masih menunggu pembacaan tuntutan yang nanti akan disampaikan pada tanggal 20 April. Salah satu yang menarik, dalam sidang ke-16 yang mendatangkan ahli bahasa Bambang Kaswanti Purwo, beliau berpendapat bahwa tidak ada unsur penodaan agama dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Dari ribuan kata ini, menurut ahli bahasa tidak ada kalimat yang berniat menoda agama dikaji dari bidang keilmuan bahasa. Begitu pula dengan unsur kampanye karena dalam pidatonya Ahok menyebut jangan pilih saya. Hal menarik lain adalah adanya kesamaan pidato Ahok dan perkataan Habib Rizik dalam salah satu ceramahnya berikut ini. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Kita semua tahu bahwa Habib Rizik adalah pemimpin Front Pembela Islam, salah satu organisasi yang paling sering mengecam kepemimpinan Ahok. Organisasi ini pula yang paling sering memojokkan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama ini. Bagaimana menurut kalian? Terlepas dari hal itu, Ahok sendiri pun sudah mengerti mengenai kelemahannya yang satu ini, dan perubahan sikapnya sudah bisa kita lihat. Lebih mudah mana belajar santun atau belajar punya visi yang jelas? Lebih mudah belajar santun. Iya kan? Nah, saya sama Mas Jarod semua jelas, visi kami jelas. Hanya dibilang kurang santun, ya gue santunin aja udah sekarang. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam debat di Mata Najwa 27 Maret lalu. Beliau terlihat dingin dan mampu merespon tanpa emosi. Pak Ahok, tapi tadi saya lihat Bapak tuh terkontrol sekali, nggak kepancing emosinya. Bahkan cenderung kayaknya kok agak lemes gitu. Bener nggak sih ini Pak? Ya kan sekarang udah Basuki kan, matur nuwun, sugeng dalu gitu kan. Jadi lebih tenang begitu. Ya kita belajar banyak hal yang baik dari bahasa Jawa ya. Yang ngomong juga lebih pelan, lebih baik. Nah saya belajar itu aja sih. Dan itulah tadi video essay pertama gua. Thank you udah nonton video ini sampai akhir. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, apalagi buat kalian yang besok pada nyoblos ya, anak-anak gaul Jakarta. Jangan golput ya, walaupun gua nggak bisa nyoblos dan walaupun gua di Indo pun gua bukan orang Jakarta sih, jadi gue juga nggak bisa nyoblos. Tapi nggak tahu kenapa gue terbeban buat bikin video ini karena gue rasa sayang aja gitu sampai kalau misal kalian tuh kehilangan seorang gubernur yang mestinya itu sudah terbaik untuk saat ini hanya karena alasan-alasan beda agama, beda ras, atau bahkan karena fitnah-fitnah yang belum tentu benar gitu. Jadi semoga video ini bisa membuka wawasan kalian dan besok kalian bisa nyoblos sesuai dengan hati nurani kalian dan pikiran yang jernih. Asik. Dan gue juga mau minta maaf atas keterlambatan gue dalam upload video. Terakhir gue upload video itu sekitar sebulan setengah yang lalu mungkin, atau 2 bulan bahkan. Oh ya, Valentine's Day. Aduh, gils. Gue minta maaf ya. Ampun, maaf nih. Soalnya tugas sekolah gue banyak pol. Ya, orang Surabaya bilang itu kuendeng. Gila, baik banget. Dan lumayan berat. Dan nantinya tiap minggu bakal tambah berat dan tambah berat, tambah hari tambah berat dan tambah berat. Jadi kemungkinan setelah gue upload video ini pun video berikutnya bakal muncul sekitar sebulan setengah lagi. Setelah gue selesai dengan sekolah gue. Dan semester ini gue bakal selesai nanti tanggal 27 Mei. Jadi
mohon bersabar. Paling gue bisa upload video setelah itu. Tapi gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih cariin gue, ya, masih ngechat gue gitu di Instagram, di komen di YouTube gitu. Kok mana vlog gitu. Makasih. Tapi ya nanti pokoknya gue janji gue bakal upload video yang keren banget buat kalian. Kalian pasti bakal suka gitu. Tapi ya mohon bersabar ya, tunggu dulu. Coming soon. Dan ya, basically itu doang video gue hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Jangan juga lupa untuk share video ini. Gue tahu walaupun gap waktu dimana orang tuh bakal tidur kemudian besok langsung nyoblos itu sempit banget. Dan gue pun juga tahu karena ini kemepatan sih gue uploadnya. Karena besok orang udah pada nyoblos pagi-pagi. Tapi inilah satu-satunya hari dimana gue bisa edit video ini, jadi ya mau nggak mau. Jadi please share ke teman-teman kalian, khususnya orang-orang Jakarta, supaya mereka bisa terbuka wawasannya melalui video ini. Jadi nyoblosnya bisa benar besok. Ya gitulah pokoknya ya. So itu doang guys. I'll see you in the next video. Mungkin sedikit lama tapi ya sudah lah ya. Gimana lagi? Yaudah, oke. Udah malam ya, mau tidur. Oke, bye guys. God bless you. Maaf itu tadi ada yang ngechat gitu. Oke, bye bye.